Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, konteks dari Mazmur pasal 91 ini adalah bagian dari doa Musa. Dan di dalam doa Musa ini, Musa menegaskan bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan, Tuhan itulah tempat perteduhan, Tuhan yang menyelamatkan umat-umatnya. Itu mulai di pasal yang ke-90 saudara. Dan kemudian di pasal 91 khususnya ayat 14 sampai ayat 16, di sana firman Tuhan yang datang dan menegaskan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dijanjikan kepada umat-umatnya, di mana firman Allah menegaskan bahwa aku akan meluputkannya. Itu ada di ayat 14. Tuhan memberi keluputan. Dan kemudian dia juga berkata, aku membentenginya. Tuhan melindungi. Dan kemudian ayat 15, aku akan menjawab dia. Allah menjawab umat-umatnya. Dan kemudian lebih lagi dia berkata, aku menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan menyertai dalam kesesakan, penderitaan, beban berat, persoalan hidup anak-anaknya. Tuhan menyertai. Bahkan dia berkata, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan memberi keluputan. Tentu yang membutuhkan keluputan adalah ketika ada dalam situasi terancam, situasi bahaya. Tetapi Tuhan meluputkan, bahkan memuliakan, mengangkat derajat dari umat-umatnya. Bahkan dia berkata juga ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan memberi panjang umur kepada umat-umatnya. Dan di
bagian terakhir dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kalau kita membaca ayat 14 sampai ayat 16 ini, begitu berlimpahnya dengan janji-janji Tuhan bagi setiap kita. Bukankah luar biasa hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai umat-umat Tuhan, di mana janji-janjinya berlimpah atas kehidupan kita, saudara. Dan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang iya dan amin, yang tidak akan pernah memungkiri dan mengingkari janjinya. Kalau begitu limpahnya janjinya atas kehidupan kita, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya saat ini setiap kita merindukan janji-janji firman Tuhan tersebut digenapi dalam hidup kita. Bahkan tadi dikatakan bahwa Dia menyertai, meluputkan kita dari kesesakan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, bahkan hidup sudah terhimpit oleh masalah dan persoalan. Dan dalam kesesakan itu, saudara, janji Tuhan berkata Dia luputkan, Dia sertai, Dia bentengi kita, Dia beri keselamatan bagi kita, bahkan Dia muliakan kita, saudara. Dan Dia beri umur panjang bagi kita. Luar biasa janji-janji firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana supaya janji tersebut digenapi dalam hidup kita? Maka hal pertama yang ditekankan oleh Tuhan adalah di ayat 14 tadi, bagian pertama dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kepada siapa Tuhan berikan janji-janji penyertaan, keluputan, keselamatan, panjang umur dan sebagainya? Kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya dekat kepada Tuhan, hatinya rindu akan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara, seringkali orang-orang yang mengikut Tuhan salah persepsi, saudara. Mereka dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kebutuhan dan sebagainya, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, keluputan, berkat Tuhan dan sebagainya. Dan yang mereka rindukan adalah hal itu, berkat itu, mujizat itu, keluputan itu, jawaban doa itu yang mereka butuhkan. Hati mereka melekat ke sana. Nah, itu sebabnya seringkali kita tidak mengalami mujizat, berkat-berkat. Kenapa? Karena hati kita salah. Hati kita melekat kepada berkat itu, hati kita melekat kepada mujizat itu, jawaban doa itu. Padahal kepada siapa Tuhan melakukan mujizat ini? Sekali lagi ayat 14 tadi, sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku meluputkan, membentengi, seterusnya dan seterusnya. Hari ini kalau saudara sedang ada dalam kesesakan atau apapun situasi dan kondisi hidup saudara, dan saudara rindu mengalami janji Tuhan yang berlimpah di ayat 14 sampai 16 ini, yang pertama harus ada, yang harus saudara sadari dan harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara adalah miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Rindu keberhasilan, biarlah hati saudara bukan melekat kepada keberhasilan, tetapi kepada Tuhan yang melakukan mujizat keberhasilan. Saudara rindu jawaban doa, biarlah hati kita bukan melekat kepada jawaban doa, tapi hati kita melekat kepada Tuhan, si penjawab doa, yang menjawab doa. Kalau hari ini saudara rindu pemulihan, berkat berlimpah, biarlah hati saudara tidak melekat kepada berkat, tetapi melekat kepada Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan berkat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah hari ini kita jalani sepanjang hari ini dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan dan mengalami janji-janji Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya dikatakan saudara, masih di ayat 14 bagian B, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, janji Tuhan ini akan dinyatakan, digenapi, dilimpahkan bagi orang yang mengenal Tuhan.
Artinya saudara, kalau kita rindu mengalami janji Tuhan, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenallah Dia. Bagaimana supaya kita mengenal Dia? Kembali, dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhanlah yang akan membawa saudara kepada pengenalan akan Dia. Mujizat tidak akan membawa saudara kepada pengenalan akan Tuhan. Dalam pelayanan Yesus, saudara, begitu banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat. Berbondong-bondong orang, dan mereka melihat, menyaksikan mujizat. Tetapi saat Yesus disalibkan, tidak ada yang ada di sana. Semua lari, saudara. Pada akhirnya murid-muridnya yang bertahan. Sekalipun Petrus sempat menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia bertahan bahkan sampai mati bagi Kristus. Kenapa? Karena pengenalan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang bertahan ikut Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat orang mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini saudara membutuhkan janji Tuhan digenapi, saudara rindu berkat Tuhan, kelimpahan, mujizat dan sebagainya, biarlah dalam kehidupan saudara intim dengan Tuhan sehingga saudara semakin mengenal Dia. Kenal Tuhan yang saudara sembah. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia akan nyatakan janji-janjinya bagi siapa? Yang ketiga, bagi orang yang berseru, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Seringkali kita menuntut, kenapa aku belum mengalami ini? Kenapa si anu diberkati, aku tidak? Sudahkah saudara berdoa? Dan di dalam Yakobus dikatakan, saudara, ataupun kamu berdoa tetapi kamu juga tidak menerimanya karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu doakan hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudahkah kita berdoa hari ini? Dan sudahkah kita berdoa dengan benar? Dengan tujuan yang benar? Seruan-seruan kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi seruan-seruan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai, aku meluputkan, ku beri panjang umur, kepadanya ku perlihatkan keselamatan. Wow, saudara, itu janji-janji Tuhan yang berlimpah, yang luar biasa, yang Dia nyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya hidup berdoa. Apakah hari ini saudara masih berdoa? Adakah beban saudara, persoalan saudara? Seringkali ketika kita memiliki beban dan persoalan, saudara, kita mengeluh atas persoalan tersebut. Hari-hari kita dipenuhi oleh keluhan atas persoalan tersebut, bukannya dipenuhi oleh doa, memohon, berseru kepada Tuhan, menyatakan mujizatnya atas persoalan yang kita alami, tetapi keluhan yang seringkali ada. Kalau saya dan saudara rindu mengalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini begitu indahnya firman Tuhan, di mana Dia menyatakan janji-janjinya yang berlimpah, bahwa Dia mendengar, Dia menyertai, meluputkan, memberi panjang umur, memberi keselamatan dan sebagainya. Dia membentengi. Bukankah itu semua yang kita butuhkan hari ini? Sebentar lagi saudara akan melakukan aktivitas saudara. Bukankah janji-janji ini yang saudara butuhkan? Sebelum kita akan berdoa bersama, saudara, tetapkan dalam hati saudara, saat ini untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan, maka yang pertama, milikilah hati yang rindu melekat kepada Tuhan. Bukan kepada berkat, bukan kepada janji-janji, bukan kepada mujizat, tetapi kepada Tuhan sendiri. Dan kemudian hiduplah dalam pengenalan akan Tuhan. Kenallah Tuhan yang kita sembah, saudara. Dan kemudian yang terakhir, hiduplah dalam doa dan seruan kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjawab doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah hari ini firman Tuhan ini memberi semangat baru kepada saudara.
membangkitkan iman saudara, menjamah dan menyentuh hati saudara, sehingga hati saudara hari ini diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang rindu melekat kepada Tuhan, menjadi hati yang rindu berseru kepada Tuhan, dan menjadi hati yang rindu untuk selalu mengenal Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jalani hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Firman Tuhan ini kiranya menghibur, meneguhkan, menerangi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan,
Bagi anak-anak-Mu orang-orang tua yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara,
Dan doa yang telah kita naikkan bersama, Tuhan jawab dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.